Hello, good afternoon everyone. It's a quiet afternoon here. Aku baru selesai ngajar dan ini 12 p.m. But I just got a new pen. Aku baru beli pen ini. Ini tulisannya Coca-Cola. Aku juga ada di tas, tapi ini penyusunannya jelek banget. Nanti aku susun ulang. So it's a very quiet afternoon here dan aku alone di kampus karena mahasiswanya lagi pada libur juga, as I said yesterday. Dan hari ini mungkin topiknya tentang stoikisme, tapi aku bukan mau ngasih tahu gimana caranya jadi stoik, tapi tentang kesalahpahaman yang sering dipercaya sama orang lain. So, jadi stoikisme, if you don't know ya, stoikisme itu semacam pegangan buat ngehadapin hidup kita yang penuh tantangan ini, yang ribet, yang banyak sesuatu yang gak bisa kita prediksi gitu kan. Nah, stoikisme ini tuh juga sebenarnya ajaran filsafat kuno. Dia udah lama banget, dia udah ada ribuan tahun yang lalu, tapi masih relevan di zaman sekarang. Dan aku sendiri tuh juga udah kenal stoikisme itu sekitar beberapa tahun yang lalu, sekitar 2022 atau 2021, aku lupa juga, 2020 or something, I don't know. Pokoknya aku kenal, tapi aku nggak terlalu memahami bagaimana menjadi stoik gitu kan. Cuman yang aku lihat dari video-video TikTok, dari pokoknya video-video shorts gitu dari social media, banyak orang yang salah paham sama stoikisme. Banyak orang yang terlalu menyederhanakan stoikisme tadi terlalu jauh gitu loh. Dan waktu orang dengar stoikisme itu kan prinsip hidup, kayak kita tuh fokus sama sesuatu yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kita harus bisa membedakan dua itu. Nah, ini tuh sering disalahpahami orang. Jadi orang-orang itu sering kayak aku bodo amat, berarti aku stoik gitu kan. Nah, itu tuh banyak orang-orang yang kayak gitu tuh yang cuman FOMO doang. Sebenarnya pertanyaannya itu stoikisme ini tuh beneran solusi hidup gak sih? Beneran solusi hidup atau jangan-jangan kita tuh cuman FOMO doang gitu kan, stoik. Nah, jadi salah satu prinsip dari stoikisme tadi, as I said before, adalah kita fokus mengendalikan kita fokus ke hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Kayak contohnya nih, untuk hal yang kita bisa kendalikan itu mungkin bagaimana pikiran kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kita pokoknya tindakan-tindakan yang dari diri kita itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Dan sesuatu yang out of our control, yang di luar kendali kita tuh kayak misalkan mood orang, ekonomi, terus kayak cuaca, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Atau juga kayak keputusan pemerintah gitu, itu semua itu di luar kendali kita. Kayak contoh sederhana itu gini, misalkan kamu gak bisa ngontrol mood teman kamu gimana, apa dia lagi bad mood atau enggak, kamu gak bisa ngontrol itu, tapi kamu bisa ngontrol bagaimana sikap kamu ke dia, bagaimana respon kamu ke dia, kamu bisa mengontrol itu. Dan prinsip ini juga sebenarnya ngebantu banyak orang buat stop capek sama sesuatu yang sepele gitu, sesuatu yang emang gak bisa dia ubah. Dan stoikisme itu juga remind us to live hidup gak cuma tentang dunia gitu, untuk mikirin kalau hidup ini tuh gak cuma tentang dunia. Dan tapi itu banyak orang yang mikir kalau stoikisme itu artinya ajaran yang bodo amat sama dunia gitu, padahal sebenarnya enggak. Dan ya kita tuh hidup bukan cuma fokus ke hal-hal duniawi kayak uang, jabatan, reputasi, atau kesehatan. Itu juga bisa hilang kapan aja, kematian itu bisa kapan aja. Dan ada salah satu philosophers, jadi dia itu namanya Epictetus, I don't know how to pronounce that, tapi sebagai orang Indonesia aku pronounce kayak gitu ya, Epictetus. Dia itu dulu seorang budak, tapi dia itu justru karena dia itu kan budak ya, tapi dari situ dia belajar bahwa kebebasan sejati itu ada di mindset, ada di pikiran. Dan mau seburuk apapun situasi, cara kita memaknai dan menyikapi itu ada di tangan kita. Dan ini ngajarin kita buat nggak terlalu fokus, buat nggak terlalu menggantungkan kebahagiaan kita tuh ke hal-hal eksternal. Menurut aku, especially people ya, jangan menggantungkan kebahagiaan kita ke
manusia gitu. Dan selain itu juga stoikisme itu selain, as I said before ya, stoikisme itu sering dipahami dengan kita tuh harus mikir bodo amat sama dunia. Ini yang paling sering aku temuin di video-video pendek tentang orang yang ngaku-ngaku stoik, FOMO stoik, padahal sebenarnya enggak. Jadi ada filosofer juga, dia namanya Marcus Aurelius. Dia tuh dikenal dengan pemimpin yang bertanggung jawab, dan stoikisme ini tuh justru mengajarkan kita untuk berbuat baik, untuk bertindak sesuai nilai dan menjalankan peran kita sebagai manusia rasional dan sosial. Nah, kita juga tetap harus peduli dengan orang lain, tetap harus peduli dengan lingkungan, dan kita nggak ngebiarin emosi kita itu menguasai diri kita, dan atau kayak hal eksternal itu merusak kompas moral kita. Nah, ada juga konsep namanya itu Memento mori. Nah, ini tuh ngingetin kita kalau kita itu nanti one day kita pasti bakal mati. Death is real. Kematian itu nyata. Nah, ini mungkin sounds dark, sounds creepy, kedengarannya serem atau kayak gelap banget, fakta gelap, tapi justru ini tuh bikin kita lebih sadar bahwa kita ini hidup dengan waktu yang terbatas. Energi kita terbatas, dan kenapa kita harus peduli dengan hal-hal yang gak penting. Dan bahkan banyak orang juga yang justru dia lebih menghargai hidup karena dia tahu kebahagiaan, kehidupan, semuanya itu tidak permanen, semuanya itu sementara. Masalahnya muncul stoikisme itu disederhanakan terlalu jauh, as I said before, kayak video-video yang pendek-pendek gitu. Padahal stoikisme tuh nggak gitu. Dan stoikisme yang dari video-video pendek itu juga ngajarin kita buat menekan emosi kita. Kayak kan dia bilang bodo amat gitu kan. Jadi banyak orang yang ngaku stoik, tapi yang dipraktikkan itu bukan stoikisme, tapi kayak semacam penangkalan emosi gitu kan. Penyangkalan emosi maksudku. Nah, salah satu miskonsepsi selain yang tadi juga itu miskonsepsi yang paling berbahaya menurut aku, karena menekan emosi itu bahaya banget. Kayak seolah-olah kamu itu kan stoik, yang aku stoik, kamu itu nggak boleh merasakan emosi negatif, kamu harus mengabaikan semua emosi negatif kamu. Itu sebenarnya bahaya banget ya. Contohnya gini, misalkan kamu kerja nih, di tempat kerja kamu tuh diperlakukan tidak adil ya, di kantor misalkan. Tapi kamu bilang ke diri sendiri, aku mau kelihatan tenang, aku mau kelihatan santai. I think it's nice, tapi ini tuh salah gitu. Dia bilang kayak, aku kan stoik, jadi aku bodo amat gitu. Jadi dia kelihatan tenang, dan tapi malamnya dia kepikiran terus sampai dia itu meluapkan emosinya dia itu ke orang rumah. Jadi menekan emosi itu bahaya banget kalau meledak ya. Jadi kayak, no, we are human, it's normal for us to have emotions gitu loh. Kita tuh bukan stoik itu juga makhluk yang sepenuhnya rasional gitu loh. Manusia itu makhluk yang sepenuhnya rasional. Maksudnya manusia itu makhluk yang bukan sepenuhnya rasional gitu ya. Kita juga punya emosi, and it's normal for us buat ngerasain negative emotions, stuff like that. Dan emosi itu bukan sebuah weakness, emosi itu bukan kelemahan, tapi itu bagian sistem manusia yang emang diciptakan kayak gitu. Dan emosi itu kalau misalkan ditekan, dipendam terlalu lama, atau yang kayak keseringan mendam emosi itu nggak bakal hilang. Itu bakal muncul bentuk lain, kayak misalkan gampang marah, atau kayak susah tidur bahkan. Karena ya, tapi dia tetap pokoknya gitulah. Pokoknya dengan kita membiarkan emosi kita tuh menguasai diri kita tuh bikin kita tuh jadi impulsif, tahu, kita ngomong tanpa mikir, dan banyak hubungan atau kayak any relationship atau apapun itu semuanya itu hancur karena emosi kita, karena emosi sesaat itu, karena emosi yang nggak bisa dikelola, emosi yang nggak bisa dikendalikan. Akhirnya nanti banyak regrets in life, banyak menyesal setelahnya. Dan yang sehat itu bukan menekan emosi, tapi juga menuruti emosi. Tapi juga kita nggak boleh menuruti emosi itu mentah-mentah gitu loh. Jadi kita sadar juga kalau kita punya emosi, terus kita
milih responnya tuh kayak gimana. Nah inilah yang disebut stoikisme, karena kita mengendalikan bagaimana respon kita ke orang itu. Sebenarnya ini stoikisme ini tuh nyambung ke pendekatan modern kayak mindfulness ya. Kita boleh marah, sedih, kecewa, semua emosi negatif, tapi kita tidak wajib bereaksi secara otomatis. Jadi kita bisa tenang dulu sejenak dan sadar, oh ya, I am mad right now. Kayak aku sekarang lagi marah, dan respon kita tuh, dan kita tuh nanya ke diri kita sendiri, kita tuh berhak gak sih buat bereaksi kayak gini, respon apa yang sesuai sama nilai kita gitu kan. Kayak ya udah sih, kayak gitu doang mungkin ya. Dan masalah lain dari stoikisme itu juga penerapannya yang terlalu ekstrim ya. Prinsipnya kayak gak peduli omongan orang lain. Sebenarnya ini sama aja sih kayak tadi, cuman ya itu juga disalahartikan gitu ya. Karena dalam kenyataan kan kita ini hidup sebagai makhluk sosial kan. Kita pasti bekerja sama dengan orang lain, dan kita hidup dengan masyarakat. Kita juga perlu mendengar feedback, dan stoikisme itu bukan berarti kita tuh menutup telinga, bukan berarti kita tuh gak biarin opini orang lain itu menghancurkan, kita tuh nggak ngedengarin apa sih maksudnya, kita tuh juga harus mendengar opini dari orang lain, tapi juga kita nggak bisa biarin opini itu ngehancurin harga diri kita dan arah hidup kita. Jadi pada akhirnya stoikisme itu bukan untuk semua orang, dan itu nggak apa-apa. Ada orang yang dia tuh ngerasa terbantu ya karena prinsip stoikisme tadi, karena dia menjadi stoik, dan ada juga yang ngerasa nggak cocok, and it's okay, it's fine. Gak semua orang tuh harus jadi stoikisme, gak semua orang tuh harus jadi stoik. Maksudnya prinsip hidup itu bukan agama, jadi kayak kita boleh ngambil yang relevan dan ninggalin yang enggak, dan kita menggabungkan dengan pendekatan lain gitu, termasuk kayak psikologi modern. Dan yang paling penting itu adalah jangan terjebak di label. Jadi stoik itu bukan tujuan hidup. Once again, tujuannya adalah kita hidup lebih sadar, kita hidup lebih sehat secara mental, dan lebih bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Jadi kalau suatu ajaran itu membantu, boleh diambil. Kalau misalkan enggak, ya boleh dievaluasi lah. Yang bahaya itu sebenarnya bukan anjing. Yang bahaya itu bukan salah paham, tapi keras kepala dan menolak berubah. Jadi filsafat itu ya, kalau kita belajar filsafat itu harusnya bikin kita tuh jadi lebih manusia, harus bikin kita jadi lebih manusiawi dan bukan lebih ke mati rasa. I think that's all for me. Aku takut juga ada anjing. I'm just gonna go back home because I'm hungry. Bye. I think that's all for today.